dari Bawaslu kan sudah komit juga akan memastikan bahwa perjalanan itu juga sesuai dengan prokes. Tapi terkadang yang direncanakan itu realisasinya dan aktualisasinya itu tidak sesuai. Ketika ada ditemukan pelanggaran, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Kalau menemukan pelanggaran pasti kita proses dengan mekanisme dan prosedur yang kita miliki ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipunyai oleh Bawaslu atau sebagaimana diatur di Perbawaslu kita. Nah, terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kesuksesan penyelenggara, sukses atau tidaknya penyelenggaraan ini tidak hanya tergantung semata-mata tergantung kepada penyelenggara, baik KPU ataupun Bawaslu. Yang kita harapkan kemudian juga adalah partisipasi masyarakat, termasuk juga ketaatan terhadap protokol kesehatan, baik pra hari pemungutan suara, di saat tahapan-tahapan proses pemilihan ini ataupun di saat atau waktu pemungutan hari suara. Karena sesungguhnya kita berharap Bawaslu itu berharap bahwa masyarakat juga aktif melakukan pengawasan pada tiap-tiap tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Karena kalau boleh jujur ya, Bawaslu saya misalnya secara kelembagaan mencoba untuk mengidentifikasi beberapa kelompok masyarakat ini terkait dengan partisipasi masyarakat itu. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat ini tergolong, misalnya termasuk pada kelompok yang hanya datang di saat hari pemungutan suara, menyalurkan suaranya, menyalurkan hak politiknya, kemudian setelah itu pergi dan tidak melakukan apa-apa. Ini versi kita juga adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka untuk menyalurkan hak suaranya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Yang kedua adalah masyarakat yang mengelompokkan diri kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan aturan, mekanisme, regulasi terhadap penyelenggaraan proses pemilihan pilkada di tahun 2020 ini. Misalnya mereka melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan beberapa aturan dan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan pemilihan. Tetapi setelah itu selesai. Yang ketiga, Mas, ini sungguhnya yang kita harapkan sungguhnya kepada masyarakat, bahwa di samping masyarakat itu sudah cukup pengetahuan terkait dengan regulasi atau aturan konteks penyelenggaraan pemilihan di saat pandemi ini, masyarakat ini juga mendorong dan mengajak masyarakat untuk aktif menggunakan prokes, protokol kesehatan, taat dan tunduk terhadap protokol kesehatan juga. Mereka juga ikut mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan-pengawasan yang dilakukan, tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan jajarannya. Mereka menemukan pelanggaran, silakan cegah boleh, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan. Nah, kewenangan itu nantinya ada di pengawas pemilihan. Mereka masyarakat yang tidak menjadi penyelenggara tetapi menjadi pengawas partisipatif. Itu maksud kita. Sehingga aturan, mekanisme terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa di saat pemungutan suara datang ke TPS menggunakan minimal masker, itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Dan ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, juga menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, itu kan sejatinya imbauan dan ajakan terhadap masyarakat untuk aktif juga mengawasi. Kalau konsekuensi yang ketika ditemui TPS yang ada pelanggaran prokes itu konsekuensinya seperti apa? Ya, pertama mungkin yang kita lakukan itu sebagaimana yang kita sampaikan, melakukan teguran agar tunduk dan patuh. Misal ada pemilih yang tiba-tiba datang ke TPS tidak menggunakan masker karena di PKPU-nya itu, PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan teknis pada konteks penyelenggaraan pemilihan itu wajib, walaupun misalnya pada unsur-unsur lain tidak ditentukan. Tetapi kata wajib ini berarti untuk masuk ke TPS maka dia wajib memakai masker. Bagaimana kemudian jika di hari H ada masyarakat yang datang ke TPS dengan tidak menggunakan APD lah, baik itu berupa masker, apalagi ditambah facial, sarung tangan yang memang disediakan oleh teman-teman KPPS. Apalagi misalnya 50% di KPPS itu beberapa APD seperti halnya masker, sarung tangan, tempat cuci itu memang disediakan. Tetapi setidaknya perlu kesadaran dari pemilih
masyarakat ya untuk datang ke TPS dengan membawa masker sendiri tersendiri. Nah, tentu ini diperlukan sosialisasi. Yang sosialisasi ini sebenarnya tidak hanya mengandalkan terhadap penyelenggara, tetapi keterlibatan pada semua pihak itu kita butuhkan agar kualitas dan output dari pelaksanaan pemilihan ini juga berkualitas. Tentu saja derajatnya untuk mencapai kualitas itu juga derajat penyelenggaraannya pun harus sesuai dengan mekanismenya. Iya. Itu berarti itu bagi yang datang ke TPS. Kalau dari petugas TPS ini sendiri, siapa tahu tiba-tiba waktu itu lagi uang atau apa itu di atau apa itu juga hanya dilakukan oleh teguran dari Bawaslu. Ya teguran. Tentu karena KPPS itu sifatnya ad hoc, nanti persoalan sanksi dan semacamnya itu teman-teman KPU yang kemudian menjalankan ya, itu. Kita ke KPU. Kita kembali kepada soal pemilihan. Bagaimana kan itu dites suhu ketika mau masuk. Yang melampaui batas suhu itu bagaimana cara mekanismenya untuk memilih dan bagaimana juga mekanisme bagi yang sudah jadi pasien COVID-19. Oke. Jadi di TPS kita sudah siapkan APD lengkap seperti yang saya jelaskan tadi, ditambah 2 baju hazmat. 2 baju hazmat untuk petugas KPPS. Khawatir ada pemilih yang pingsan pada waktu itu atau ada pemilih yang terkonfirmasi COVID dan itu ada di tempat isolasi atau di rumah sakit atau apa gitu ya. Sehingga kalau yang datang ke TPS tapi suhunya 37,3 ke atas itu langsung diarahkan ke bilik khusus yang nempel di TPS induk. Dan itu ada bilik khusus dan lengkap sudah di situ ada plastik transparan dan itu ada di pojok TPS yang itu sendiri sehingga tidak masuk di dalam TPS. Maka di situ sudah dilakukan proses penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah digunakan oleh yang suhunya di atas 37,3 itu untuk mengantisipasi. Terus pemilih yang terkonfirmasi COVID dan ada di ruang isolasi, maka KPPS nanti akan bergerak dengan menggunakan APD lengkap, baju hazmat, sarung tangan, masker bisel dan penyemprotan disinfektan untuk melayani pemilih yang terisolasi itu sama dengan orang yang ada di rumah sakit. Tentunya KPPS juga mempertimbangkan waktu dan kondisi pemilih di TPS. Itu kira-kira bisa dilakukan ke atas jam 12 karena pada prinsipnya kalau sudah di atas jam 12 pemilih sudah mulai agak sepi sehingga PPS didampingi oleh pengawas TPS nanti terus saksi dan petugas keamanan itu akan bergeser ke pemilih yang terkonfirmasi COVID dan ada di ruang isolasi. Berarti tetap memastikan bahwa yang pasien terkonfirmasi COVID-19 itu tetap bisa. Oke. Oh iya. Itu kan dari segi pemilihan. Kalau dari segi penghitungannya itu seperti apa? Oke. Dari segi penghitungan sekarang seperti yang saya katakan di awal ada hal baru. Apa itu? Yaitu Sirekap, sistem informasi rekapitulasi dan itu menggunakan ponsel pintar. Ponsel pintar. Ya, HP Android itu sudah jadi KPPS pada waktu itu sudah harus menginstal aplikasi Sirekap. Jadi H-1 aplikasi Sirekap di minimal 2 anggota KPPS itu sudah mendownload, menginstal aplikasi Sirekap itu. Sehingga di situ pada saat pemungutan penghitungan itu sudah selesai, di situ ada 3 plano besar, C hasil namanya. Satu berisi data pemilih, yang satu berisi data hasil penghitungan suara sah dan tidak sah yang sifatnya berbentuk balok itu tali itu ketika 5 di garis silang. Kemudian yang terakhir adalah hasil rekapitulasinya. Dan itu langsung dilakukan pemotretan dari aplikasi Sirekap. Dan itu sehingga tidak ada salinan, hanya sumber data perolehan data pemilih yang menggunakan hak pilih dan data pemilih di situ serta perolehan masing-masing bakal pasangan calon sah dan tidak sahnya sudah diketahui di situ. Jadi tidak ada proses penyalinan dari C plano seperti dulu menuju C1. Aplikasi tersebut apa namanya? Sirekap. Sirekap namanya. Yang bisa mengakses Sirekap itu publik juga bisa mengetahui update secara langsung. Bisa. Lihat bisa. di situ langsung bisa. Jadi dari Sirekap yang dimiliki oleh KPPS nanti akan scan barcode oleh saksi masing-masing saksi pasangan calon dan juga panwas TPS pada waktu itu. Sehingga sumber datanya sama. Sumber datanya sama. Dan hasil itu kemudian diolah di
aplikasi Sirekap, kemudian disubmit, dikirim ke server KPU RI untuk kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan juga di tingkat KPU Kabupaten. Sehingga masyarakat secara umum itu sudah bisa mengakses Sirekap sama dengan situng pada 2019. Oh iya. Jadi sekarang sudah bukan situng lagi, tapi perkembangan dari situng menjadi Sirekap. Iya. Jadi masyarakat bisa memantau dan tim pasangan calon juga bisa memantau. Di situ misalnya ada ketidaksinkronan diketahui. Oh, di TPS ini ada perbedaan. Nanti akan diketahui, tinggal klik sumbernya mana yang berbeda. Sumbernya adalah foto terakhir Di Sirekap. di Sirekap. Berarti tetap patokan umum di Sirekap dan orang umum bisa mengakses Sirekap dan bisa mengawal dari awal. Jadi siapapun bisa itu mendapatkan Sirekap. Misalnya kami memberikan ke saksi, memberikan ke petugas TPS, pengawas TPS juga bisa meng-share link itu ke siapapun yang membutuhkan data Sirekap di TPS itu. Biar semuanya bisa mengawasi. Jadi betul-betul open data kita itu. Iya. Ini terakhir dan closing statement dari KPU terlebih dahulu, baru dari Bawaslu. Closing statement di pertemuan kami. Baik, terima kasih. Saya berharap kepada masyarakat Sumeneb agar menggunakan hak pilihnya nanti di 9 Desember. Tentunya pastikan terdaftar di daftar pemilih tetap dan juga memiliki KTPL. Dan hak suara Anda itu adalah menentukan masa depan Sumeneb selama kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Terus KPU sudah memastikan bahwa lokasi TPS tempat pemungutan suara itu adalah steril dari COVID-19 karena semua petugas sudah dilakukan rapid test dan dijamin sudah non reaktif. Terus selanjutnya KPU sudah menyiapkan alat pelindung diri lengkap bagi pemilih dan petugas yang bertugas di TPS itu. Sehingga kami berharap sekali lagi agar masyarakat berpartisipasi aktif untuk menentukan pemimpin kita, sehingga proses pelaksanaan kita rencanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti output dari hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sumeneb itu mendapatkan hasil pemimpin yang baik pula. Amin. Dari Bawaslu sendiri, closing statementnya seperti apa? Closing statement ya, kayak hampir sama dengan hari pemungutan suara. Tadi ya menyinggung Sirekap ya. Iya, Sirekap. Saya kemudian pikiran saya tidak hanya sebatas bahwa Sirekap itu dilaksanakan aplikasi dan semacamnya itu, yang kemudian tentu saja Sirekap itu adalah mengandalkan IT ya. IT. Tetapi jauh dari hal itu, tentu ada beberapa hal yang saya harapkan kepada teman-teman KPU. Kalau hanya sebatas pada pengawasan, seperti apapun metode pelaksanaan itu, Bawaslu siap untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh teman-teman Bawaslu. Tetapi terkait dengan Sirekap, saya harapkan teman-teman KPU apalagi di Kabupaten Sumeneb yang terdiri dari banyak kepulauan, yang sistem Sirekap ini adalah mengandalkan terhadap IT, mencoba untuk memikirkan dan mencarikan jalan keluarnya terkait dengan beberapa daerah atau wilayah yang kedap sinyal. Oh iya. Kedap kayak kepulauan misalnya, tak sebutin kayak Masa Lembu, sebagian di Kangian dan semacamnya. Ini solusinya juga harus dipecahkan oleh teman-teman KPU atau minimal disampaikan kepada KPU RI. Yang kedua yang juga harus dipikirkan, dan ini setidaknya harus diatur di PKPU terkait dengan penggunaan Sirekap itu, bagaimana jika tiba-tiba Sirekap itu tidak berfungsi, alternatifnya itu apa misalnya. Karena sekali lagi insting pengawas itu kan harus berangkat dari kemungkinan-kemungkinan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang tiba-tiba bisa saja terjadi. Dan itu yang ketiga, terhadap seluruh masyarakat, ayo kita awasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Sumeneb ini, kita awasi dan kita cegah. Kemudian kalau ada beberapa pelanggaran dilakukan oleh baik itu penyelenggara maupun pasangan atau tim ataupun relawan yang didaftarkan ke KPU, ayo laporkan ke Bawaslu baik melalui pengawas desa atau nanti di hari-hari itu melalui pengawas TPS atau pengawas desa ke Panwascam, atau bisa langsung ke Bawaslu Kabupaten Sumeneb di Jalan Kiai
Haji Mansur nomor 64 Pengarangan Sumeneb. Bersama rakyat kita awasi pemilu dan bersama wajib dengan keadilan pemilu. Ya, itu penyampaian bagi kalian yang pengen tahu sebenarnya sejauh mana persiapan dari KPU sendiri, yang ingin memastikan bahwa panitia dan yang memilih dalam kondisi aman dari COVID-19. Dan Bawaslu juga mengajak kalian semua untuk jadi pemilih yang aktif yang juga ikut mengawasi dari pemilihan ini di tanggal 9 Desember dan segala macam prosesnya. Bersama kami, terima kasih. Salam KM Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.